Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Untuk sahabat subscriber, kawat karir, netizen terbaik, dengan logika dan intuisi dari dataran tinggi, kembali bersama dengan Serbu News Salapan 8. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat kawan karir terbaik, agar tidak panjang kali lebar, bahwa semua yang bergelar Habib pasti dari Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah yang merupakan keturunan imigran Yaman, yang bukan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi sampai detik ini, sampai hari ini tanpa bukti, dan selalu menolak untuk memberikan bukti-bukti. Mereka tetap mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi justru ceramah-ceramahnya, dakwah-dakwahnya selalu bertentangan dengan syariat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang merupakan 3 generasi terbaik yang termaktub dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai beberapa bagian dari bukti-bukti akan kesesatan dari ceramah-ceramah para habaib Ba'alawi ini, yang dapat menyesatkan umat dan juga sangat mengancam dan merusak akidah tauhid daripada umat. Mari kita dengarkan satu persatu audio dari ceramah-ceramah habaib ini. Salah satunya adalah dari Habib Hani Asusegaf yang pernah berceramah di Kecamatan C di Kabupaten Banyumas, di mana kecamatan ini memang pernah dan mungkin masih menjadi lahan basah atau lahan subur dari sepak terjang mereka untuk memberikan dogma dan doktrin-doktrin kepada masyarakat awam. Mari kita dengarkan satu persatu audionya. Berikut dari Hani Asusegaf. Bagi yang tidak punya halangan, saya turut mengundang untuk acara tanggal 29 Haul Tuan Guru Syekh di Cilongok. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keberkahannya bersama, karena itu hari luar biasa, itu acara yang banyak keberkahan. Saya diceritain sama beberapa orang tua-tua dan guru-guru, kalau udah acara haul di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Kalau udah acara haul di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Kalau udah acara haul di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Cuma bagi siapa yang bisa melihat, wallahu a'lam. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Hani Asusegaf. Bagaimana disampaikan bahwa kalau haul di Kecamatan C tersebut pasti Nabi Khidir hadir dan yang lain-lain hadir. Dari mana dia bisa memastikan hal itu? Dari mana dia tahu bahwa ada riwayat atau ada dalil yang menyampaikan bahwa di zaman sekarang masih hidup dan masih ada Nabi Khidir? Ini satu dari khurafat sesat yang disampaikan oleh habaib dalam mendoktrin kepada muhibinnya atau pada kaum-kaum yang dianggap mereka masih awam. Berikutnya bisa kita dengarkan lagi beberapa khurafat sesat dari para habaib dalam ceramahnya. Masjid Asegaf Solo. Masjid Asegaf Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Ini juga dari Asusegaf. Asegaf Solo itu yang bangun Al Habib Abu Bakar Asegaf Gresik. Ya, yang memakmurkan masjidnya, yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir Asegaf. Abah dari umi saya.
Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas. Ente pakai kompas. Ini piye iki? Pas ora iki? Kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Kemarin ada pergeseran bumi itu. Diganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Bakar Gresik tutup. Percaya, saya harap. Kemudian Nabi SAW ada di situ, di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar. Itu satu khurafat lagi dari mereka, bahwa ini dari Habaib Asgaf menentukan kiblat dari masjidnya dengan apa? Dengan kehadiran Rasulullah secara langsung. Dari mana dalil yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal, Rasulullah akan hadir secara dohir? Berbeda kalau disampaikan Rasulullah hadir di dalam mimpi, itu berbeda dengan apa yang mereka sebutkan Rasulullah bisa hadir secara langsung dan disaksikan oleh yang bersangkutan. Kalau bukan, malah yang hadir dan menampakkan diri adalah jin yang berpura-pura sebagai Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah mampu diserupai oleh jin atau kalangan setan, tapi mereka bisa berpura-pura memalsukan diri sebagai Rasulullah. Kemudian ada khurafat yang lainnya yang bisa kita dengarkan juga audionya. Segenap para habaib keturunan Al-Hamid Al-Mu'adhar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Nah, ini lebih parah lagi, disebutkan kakeknya yang hidup di mana Rasulullah telah wafat, bahkan telah melewati masa tabi'ut tabi'in. Kakeknya disebutkan setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Jelas merupakan suatu khurafat yang sangat sesat dan menyesatkan. Apalagi di situ disebutkan kakeknya ditolong oleh cucunya ketika Allah menurunkan roh daripada cucunya yang belum lahir. Ini riwayatnya dari mana? Dalilnya berdasarkan apa? Jelas merupakan suatu dongeng yang jelas-jelas tidak berdasarkan, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan ajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sahabat kalangan terkini dan semuanya, itu adalah baru sebagian kecil daripada ceramah-ceramah khurafat yang disampaikan, yang sering dijadikan sebagai doktrin, sebagai cerita yang luar biasa untuk mempengaruhi para muhibidnya, para jamaahnya yang masih awam, agar mereka dapat dengan leluasa seolah-olah mempengaruhi, membuat para muhibid terkagum-kagum, sehingga mudah saja jika mengikuti apa yang menjadi pemikiran mereka, untuk memuja mereka, untuk menghormati mereka, untuk menganggap mereka luar biasa sebagai keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang harus selalu kita lawan, kita tentang, harus selalu kita tidak berhenti untuk mengingatkan umat, untuk mengingatkan para muhibin, dan semoga pihak-pihak tersebut akan Allah berikan hidayah sehingga mereka dapat membuka hati mereka, mendapat kesadaran tentang akidah yang selama ini telah terusak oleh ceramah-ceramah
yang disampaikan oleh para habaib dari Ba'alawi. Dan ingat, Ba'alawi yang termasuk yang terseret di Rabitul Alawiyah bukanlah keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Orang Arab pun mereka bukan, karena mereka pada dasarnya adalah keturunan dari para imigran Yaman yang waktu itu dibawa ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara oleh kaum penghuni VOC atau Belanda yang didatangkan dari pasar budak di Yaman. Dan sahabat kawan karib terbaik, berdasarkan uji DNA dari beberapa kalangan Ba'alawi, terbukti bahwa haplogrup DNA mereka berdasarkan keterangan para ahli DNA adalah bersimbol G, yang merupakan menunjukkan bahwa para Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini merupakan bagian daripada Yahudi Askenazi atau Yahudi Kaukasia. Demikian sahabat kawan karib yang terbaik, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan pendek ini dapat bermanfaat, dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi Paijo pribadi. Salah dan hilal Paijo, apabila ada perkataan yang tidak elok, maka mohon untuk dimaafkan. Untuk semuanya, sahabat kawan karib terkini dan seluruhnya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.